Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huliani, guru SMP Negeri 17 Kendari, calon guru penggerak angkatan kelima Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Bu Hakmin? Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Sesuai dengan janji kita bertemu kali ini untuk supervisi di kelas. Jadi kita harus ada namanya observasi rak sebelum kita masuk di kelas. Sebelum Ibu masuk di kelas, saya harus melihat dulu perangkat-perangkat pembelajaran apa saja yang Ibu sudah siapkan. Sehingga saya ucapkan terima kasih Pak Admin sudah memberi saya kesempatan untuk bersama-sama. Kemudian saya di sini sebagai rekan sejawat untuk saling kita memberi masukan untuk pembelajaran kita ke depan. Baik, PPT-nya Bu. Oh iya. Sekalipun saya sudah dapat filenya Bu, tapi minimal saya cek lagi. Ada menentukan identitas sudah, basic. Kemudian menentukan kompetensi inti sudah ada. Oke, menentukan kompetensi dasar ada Bu ya. Iya, KD-nya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Oke, kemudian ada materi. Ada materi yang akan dikembangkan. Kemudian ada pendekatan metode yang digunakan. Metode apa yang digunakan? Oke, diskusi. Kemudian media yang digunakan ada LKPD-nya tidak? Ada. Iya. Kemudian menggunakan audiovisual berupa Video. iya, ada slogan. Sudah bagi Ada dalam slogan. bentuk link dan persiapan saya dalam iklan, slogan dan Oh iya, oke sip. Berarti ada 3 jenis. Berarti Ibu sudah bisa mewakili anak-anak kita kesiapan belajarnya, kebutuhan belajarnya, ada kesiapan belajarnya, dan sesuai minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya. Yang persiapan saya itu sesuai minat. Kemudian misalnya kadang anak-anak itu lebih suka misalnya membuat iklan minatnya tentang makanan atau yang lain mungkin tentang kebersihan. Oke sip. Kemudian tadi Ibu mengatakan menggunakan HP, jadi bagaimana anak-anak membawa HP atau disiapkan? Kebetulan ada HP saya sudah siapkan linknya. Anak membawa HP, HP tinggal kemudian saya kirimkan link kepada mereka. Jadi mereka tinggal membuka link itu, di dalamnya sudah lengkap. luar biasa. Jadi kemudian ada kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya berarti ada kesimpulannya. Kesimpulan ternyata kita menggunakan metode discovery. Oke, kemudian penutupnya itu tadi ada kesimpulan. Dan kalau rubrik penilaiannya sudah ada pengetahuan, keterampilan Bu. Ini saya sudah siapkan ranah pengetahuan, mana karena dua KD yang saya angkat, yaitu tentang institusi komunitas iklan dan iklan sumber dan kesadaran menunjukkan nilai kebangsaan. Jadi penilaian saya ini sumber pesan media penerima efektifan itu unsur pembentuknya, dengan kaidahnya persuasif, interaktif, berirama, berkesan untuk pengetahuannya. Sementara ranah sikap saya nilai sesuai dengan nama kelompoknya, teliti, kerjasama, kreatif, tanggung jawab dan disiplin. Kemudian ranah keterampilannya keterampilan yang saya lihat
keterampilan, Iya. apakah dia mampu membuat iklan atau tidak. Kemudian diperlukan Presentasikan sesuai dengan harapannya, dia punya keterampilan membuat iklan. Dia betul-betul dia mengajar, atau dia betul-betul membujuk, dibuktikan dengan hasil karyanya. Nah, di sini ada indikator apa yang Ibu sajikan. Di sini ada indikator yang kita kembangkan. Ya, dari tadi KD-nya mengidentifikasi. Ya, berarti tujuannya di sini, tujuannya ini mampu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk teks iklan dengan tepat. Kalau tujuan, ketika indikator hanya menyampaikan mengidentifikasi unsur-unsur sesuai dengan apa tadi, unsur-unsurnya dan sesuai dengan unsur kebahasaan dengan tepat. Kemudian metode yang Ibu gunakan tadi adalah discovery learning. Nah, ini Bu sarankan, insya Allah nanti Ibu bisa gunakan sesuai dengan step-stepnya. Kemudian sumber belajarnya tadi ada menggunakan HP Bu ya, Iya. HP dengan iklan slogan, poster. Kemudian ada juga Ibu siapkan poster yang maksudnya langsung yang bisa dilihat langsung anak-anak. Ada iklan kan beberapa, jadi iklan sesuai dengan minat anak-anak juga, sesuai dengan minatnya, karena biasanya anak-anak memilih-milih iklan yang dia senangi dan Nah, berarti Ibu nanti akan ceritakan tentang step-step pertama, bagaimana Bu anak-anak pas pertama kita masuk sebentar pergian pertama. Jelas pada saat pertama masuk kami juga guru mengucapkan salam Ya. itu, kemudian kita mencek kelas tentu saja, mengajak anak-anak itu berdoa sebelum kita melakukan pelajaran, tentu harus kita berdoa. Setelah itu kita mencek kehadirannya, kita menyemangati mereka untuk belajar dengan cara kita melakukan ketepuk PPK dan salam PPK. Karena biasanya setelah melakukan kegiatan itu mereka agak merasa fit, sehat. Berarti ada pembelajaran sebenarnya Bu yang Ibu sampaikan itu salam PPK sebenarnya itu mengajak anak-anak secara sosial, emosional, semangat. Nah, supaya mereka bisa bahagia. Kemudian persiapan yang ditulis itu berupa anak-anak mengidentifikasi yang tadi Ibu mengatakan ada slogan, ada poster, ada iklan. Apakah Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih? Iya, saya memberikan kesempatan mereka untuk memilih sesuai dengan minatnya. Berarti itu Bu sebenarnya termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi konten, kemudian sesuaikan dengan minatnya, sesuaikan dengan gaya belajar. Baik, materi yang kita anggap sulit Bu sebenarnya dalam teks iklan ini apa sih sebenarnya? Kalau maksudnya buat kita, tetapi untuk anak-anak mungkin sulit bagi anak-anak. Menurut saya sebenarnya anak-anak itu senang belajar tentang iklan, slogan dan poster ini. Tapi misalnya di dalam unsur-unsur bentuk teks iklan itu mereka bingung dengan istilah, kenapa ada istilah sumber di dalam unsur-unsur bentuk teks iklan. Padahal sumber berarti sebenarnya asal dari iklan yang kita ambil, misalnya dari apa, televisi, internet, ternyata mereka nanti saya akan jelaskan juga bahwa sumbernya itu yang dimaksud adalah penyertaan dana, karena iklan itu tidak jadi begitu saja. Harus ada proses. Berarti nanti kedepannya Nana mampu membuat iklan, poster dan ketika ingin membuat poster iklan tentu ada konten yang disiapkan, tentu dengan demikian butuh dana. Nah, kompetensi apa yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran? Tentu dia harapan saya setelah mempelajari iklan, slogan dan poster ini, anak-anak sudah mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang iklan terbentuk dari ini sampai kepada kami sebagai halayak atau sebagai pengguna, masyarakat pengguna, pemakai atau konsumen. Kemudian
anak-anak memahami juga dan misalnya kaidah-kaidah kebahasaannya. Betul. Seperti itu, kaidah-kaidah kebahasaannya. Nah, kalau begitu Bu, luar biasa. Apa yang perlu maksudnya Ibu perhatikan khusus pada pembelajaran kali akan datang nanti misalnya pada saat di kelas, apa yang kita ingin sekali anak-anak perhatikan khusus? Kalau secara khusus, saya ingin anak-anak itu mampu membuat iklan sendiri, kalimat slogan sendiri yang dibuat secara kelompok, bukan yang menyalur atau menciplak dari kalimat iklan slogan yang ada di sosial media. Menemukan mencipta memiliki keterampilan mencipta sendiri kalimat-kalimat iklan sesuai dengan apa yang diamati dari sesuai dengan yang dipilih. Kemudian dengan menggunakan kaidah kebahasaan di rumah sesuai dengan yang saya ajarkan. Baik, alhamdulillah. Saran saya Bunda, insya Allah nanti pada saat kita masuk di dalam kelas, ketika kita gunakan LKPD dan kita gunakan HP media, anak-anak benar-benar terlibat di dalam karena mereka memang masuk, maksudnya mereka yang membawakannya berarti dia langsung terlibat langsung dengan penggunaan media itu. Ada mungkin pertanyaannya ini untuk supaya pada saat kita akan masuk sebentar ini jam pertama ya. Pertanyaan saya kadang ini dari yang kita sampaikan terkait dengan saya seharusnya ini memberikan waktu 3 jam tapi karena ini peralihan dari kurikulum K13 ke kurikulum MTK sehingga pembagian waktu untuk guru itu agak berkurang sehingga kami hanya diberi waktu 2 jam sementara materi ini harus bisa selesai. Berarti bahasa Indonesia yang tadinya 6 jam dibagi ke dalam pertemuan 2 jam. Berarti sebenarnya dia harus bersambung untuk evaluasinya di 1 jam di hari berikutnya. Insya Allah Bun, mudah-mudahan dengan sebentar kita masuk ini kelas, nanti kita lihat bagaimana anak-anak kita berkolaborasi di dalam. Dan harapan saya mudah-mudahan dengan RPP yang Ibu siapkan insya Allah dilaksanakan. Nanti nanti kita masuk di dalam, setelah kita observasi kelas, Ibu mengajar, nanti kita terima kasih Bu Admin, ini peran kita, insya Allah kita ke kelas karena ini masuk ke pembelajaran pagi ini. Kita siap-siap Ibu, nanti juga saya akan sama-sama kita masuk di kelas. Di kelas berapa itu Bu? Kita ke kelas 9. Terima kasih Bu Admin, insya Allah kita sukses untuk masuk ke kelas. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-temanku sebelum kita belajar agar kita baca doa sesuai agama dan janji kita masing-masing. Doa dimulai. Siap belajar? siap. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Untuk menyemangati pembelajaran kita pagi ini, kita langsung Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Pernahkah kalian melihat iklan? Pernah. Di mana? Orang-orang Koran atau masalah apa? Ya? Ya? Biasanya di internet
TV itu biasa disebut media. Media elektronik. Kalau koran atau majalah, Media cetak. ya, media sosial yang biasa disebut media online. Ya, jadi ada media elektronik. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan dan poster serta mengkaji kaidah kebahasaan. Ini hal-hal yang akan Ibu ada yang akan Ibu nilai, yaitu penilaian sikap kamu. Tentu dalam pekerjaan iklan, slogan dan poster kita akan mengidentifikasi unsur-unsurnya, unsur-unsur pembentuk teks iklan dan slogan dan poster serta mengkaji kaidah kebahasaannya. Ya, yang akan Ibu nilai sebentar nanti, nilai sikap, nilai karakter kamu, nilai pengetahuan dan keterampilan terkait dengan iklan, slogan dan poster. Ya, tertarik atau menarik, ya, ada barang, dia tertuju kepada barang yang ditawarkan bagus, tertarik atau menarik, tertarik mungkin karena jelas kalau tertarik berarti bagus, ya. Kemudian ini katakan tuh ada barang yang ditawarkan atau yang dijual. Apalagi jasa. Bagus. Apalagi ada wujukan. Ada wujukan untuk pembeli. Kenapa ada wujud? Oke. Yang kedua, ya kalian tidak mengerti saja. Kalau yang dimengerti tidak usah lebih jelas. Pesan. Saya kira kalau apa pesan? Ya, pesan di situ tadi dikatakan kalau itu tidak salah itu pesannya ada verbal ada non verbal. Apa kalian paham apa itu verbal dan non verbal? Ya. Nah, itu dikatakan di dalam bahasa iklan itu ada pesan verbal dan ada pesan non verbal. Masa ada yang tidak mengerti satu pun? Tidak tahu apa itu verbal dan non verbal? Verbal itu berarti pesannya melalui kata-kata tulisan, benar, ya. Jadi di dalam kalimat iklan kan ada ya, silakan menawai. Benar, tapi tes tepuk tangan dulu. Jawabannya masih banyak. Ingin kalau terima kasih kelompok yang sedang mewakili kelompoknya, yang sedang memberikan hasil kerjanya. Walaupun demikian sudah berani ya tampil di depan mewakili kelompok. Ya, terima kasih sekali lagi, silakan kembali. Ayo, siapa yang bisa mewakili menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kami mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster serta mengkaji kaidah-kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan tersebut terdiri dari persuasif, imperatif, prima putis, barisan positif, dan ringkas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Anak-anakku,
pembelajaran kita hari ini. Dengan adanya tujuan kelompok ini kita dapat mengetahui teman-teman kita yang bekerja dan tidak bekerja. Terima kasih. Dan membantu sikap cara berbicara kita di depan. Melatih cara berbicara di depan. Bagus. Dan menambah evaluasi wawasan yang tidak ketahui menjadi ketahui. Bagus kan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Kita ingin lebih panjang lagi, tapi insya Allah dalam pembelajaran berikutnya kita lebih meningkatkan kemauan kita, keinginan kita untuk mengkaji materi-materi lain yang akan menurut kita. Ya, terima. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke membuat teks iklan hasil karya sendiri, bukan dari menciplak atau menyontek dari iklan yang ada di media cetak atau elektronik. Karya sendiri untuk melihat kemampuan kamu apakah sudah berhasil belajar teks iklan ini, slogan dan poster atau belum. Jadi buat sendiri kalimat iklannya, kalimat slogannya, dan kalimat posternya. Saya yakin kalian lebih bagus daripada yang sudah ada. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Bagaimana tadi di kelas, Bu? Alhamdulillah, sedikit juga dari iklan slogan dan poster sudah tersampaikan dengan baik. Baik, Bun. Sebenarnya saya akan meng-coaching Ibu, arti saya ingin memberikan masukan-masukan apa yang tadi kita lakukan di kelas. Saya amati, benar-benar saya melihat anak-anak berkelompok. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan Setelah mengajukan pembelajaran tadi, saya merasa senang. Hanya belum masuk kategori puas. Dalam arti senang, anak-anak antusias menerima pelajaran dan setiap siswa itu bersemangat, memang ingin betul-betul mendapatkan pengetahuannya seperti yang diharapkan tentang teks iklan, slogan dan poster ini. Tapi belum masuk kategori sangat puas terkait waktu. sudah baik? Sebenarnya sudah sangat baik, hanya waktunya ini karena memang sebenarnya untuk bahasa Indonesia ini waktunya 3 jam, bukan 2 jam untuk materi ini. Jadi akan terpotong kalau misalnya hanya menggunakan waktu 2 jam pembelajaran 2 kali. Itu kendala. Hal apa yang Ibu rasakan sangat memuaskan? Boleh diceritakan? Pertama memang sangat memuaskan karena saya melihat anak-anak itu antusias untuk betul-betul ingin mendapatkan pengetahuan tentang unsur-unsur pembentuk teks iklan ini, kemudian juga kaidah-kaidah kebahasaan. Antusias, anak-anak sangat antusias di situ, kepuasan di situ. Yang merasa tidak puas tadi hanya persoalan. Bagaimana tadi, apa proses pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan rancangan, yang sesuai dengan FTP yang kita rancang, sesuai dengan metode atau strategi discovery? Apakah prosesnya itu berjalan sesuai yang diharapkan? Sesuai dengan yang diharapkan. Pendahuluannya, tamu-tamu yang memancing stimulasi merangsang mereka tentang pembelajaran itu. Berarti ada di sini pembelajaran. Ada tahap-tahap sesuai dengan tahap discovery. Berarti sekalipun menggunakan discovery, tapi anak-anak langsung nyata dia melihat dia, maksudnya langsung fakta anak mengamati baik dari segi
maupun dari segi yang dibagikan tadi. lembaran iklan slogan. Hal-hal apa yang ibu rasakan? Yang maksudnya begini, mungkin sebelum pembelajaran yang kita lakukan tadi, saya pun berbeda. Nah sekarang apa yang kita rasakan yang sangat memuaskan menurut ibu? Maksudnya minimal ada plus lah yang sebelumnya dan sekarang kita sudah alami tadi, ada yang kita rasakan yang sangat memuaskan buat ibu. Yang sangat memuaskan bagi saya, anak-anak antusias dan menemukan sesuai dengan yang diharapkan, menemukan isu-isu pembentuk teks iklan dan menemukan kaidah kebahasaan seperti itu. Jadi mereka ternyata cepat tanggap, cepat paham apa yang kita ingin sampaikan. Dan memang juga saya lihat anak-anak tadi langsung pas ibu bagikan langsung dia ambil, baru dia langsung berdiskusi dengan temannya meskipun belum disampaikan, artinya anak-anak menerima. Bagaimana perkiraan ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah yang tadi ibu lakukan itu Tercapai. Menurut saya tadi tujuannya tercapai karena anak-anak mempresentasikan sesuai dengan yang kami dulu harapkan, yang tertuang di dalam buku tercapai karena mereka mampu mengidentifikasi unsur dan mampu menunjukkan kaidah-kaidah kebahasaannya sesuai dengan teks iklan yang saya berikan. anak-anak memang merespon? Karena langsung ke praktiknya, langsung dari teks iklan yang dia minati. Kira-kira Bu, apa yang sulit bagi siswa? Maksudnya memang dia tadi merespon, tapi ada mungkin ada tidak. Di mana letak kesulitan anak-anak? Kesulitannya itu kadang menyusun, keterampilan menyusun kalimatnya itu yang kadang masih tercampur dengan bahasa sehari-hari yang mereka mencari kalimat yang pas untuk menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti penggunaan memformulakan kalimat menjadi kalimat efektif. Iya, betul. Tapi anak-anak tadi dari segi bahasanya unsur-unsur yang diharapkan tercapai memformulasikan kalimat. makanya berarti memformulasikan karena maksudnya ada pengaruh bahasa daerah, ada juga bahasa sehari-hari. Nah, adakah alternatif lain Bu, untuk mengatasi kesulitan? Maksudnya ketika anak-anak susah memformulasikan, adakah solusi yang bisa ibu berikan? Biasa saya memancing dengan menambah 1-2 kata. Langsung mereka menyambung, sudah mampu menyambung. Karena saya yang mancing atau menstimulus kata ini. Oke, berarti anak-anak tinggal menyambung. Berarti anak-anak memang harus diberi satu kata kunci. Satu kata. Ketika diberi kata kunci, mereka tinggal merambut. Oke, luar biasa. Nah, bersama-sama kita mengidentifikasi yang telah mantap. Terus terang saya juga senang karena anak-anak tadi yang satu yang saya amati, anak-anak langsung merespon. Itu karena ketika kita berikan LKPD lalu ada juga tadi iklan, ada slogan, ada poster, mereka ada yang berkata, saya mau ini. Namun ketika di dalam berkelompok, dia langsung ikut saja deh, yang penting satu kelompok. Nah, berarti anak-anak memang kolaborasi. Nah, hal-hal yang perlu ditingkatkan ketika dalam pembelajaran kita agar apa yang kita harapkan nanti ke depan lebih lagi, artinya hari ini lebih bagus, supaya lebih bagus lagi mungkin pertemuan berikutnya atau di kelas-kelas berikutnya. Kalau menurut saya hal-hal yang perlu ditingkatkan baik terhadap kami juga sebagai guru bahasa Indonesia, tentu kita lebih meningkatkan kemampuan kita dalam proses mengajar. Mungkin yang kali ini saya baru menggunakan video tapi mungkin saya lebih meningkatkan dengan menggunakan PowerPoint yang menggunakan LCD sehingga anak-anak bisa melihat langsung lewat layar. Kalau bagi siswa mungkin yang bisa praktek di mereka untuk meningkatkan ini adalah lebih mampu lagi mengeksplor lagi kemampuannya untuk membuat teks iklan slogan dan poster sendiri tanpa
poster yang ada di slide media cetak atau media elektronik atau media online. Jadi memang betul-betul karya sendiri yang bisa. Tadi sama juga Ibu, artinya sekalipun memang kita menggunakan sebenarnya ada namanya teknik ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Nah, berarti Ibu harapkan nanti ke depan bukan lagi ATM, ambil, tiru, modifikasi, tetapi anak-anak sendiri yang tim yang bisa melakukan, bisa membuat slogannya, membuat posternya, membuat iklannya. Seperti itu. Lalu mereka menemukan apa unsur-unsur yang membentuk teks iklan sesuai dengan kaedah kebahasaan luar biasa. Jadi kesan apa ya, kesannya Ibu sebenarnya apa? Secara maksudnya kesannya Ibu dalam pembelajaran. Saya sangat terkesan dengan anak-anak yang bersemangat dalam proses pembelajaran kali ini terkait dengan materi iklan dan poster, karena memang hal ini sebenarnya bukan hal asing bagi anak-anak kita, karena iklan slogan dan poster kita sudah dikepung oleh ketiga hal itu seperti iklan di media cetak, media elektronik, media online. Kita dikepung dengan bahasa iklan, bahasa slogan, bahasa poster, ada di mana-mana, di sepanjang jalan, di tempat-tempat, sehingga bagi saya tidak masalah, karena anak-anak itu memang ingin tahu. Ternyata dia anggap pelajaran itu bukan hanya yang ada di buku, di paket, tapi ternyata yang sudah ditampilkan di luar ini, lingkungan di mana dia berada secara kontekstual, ternyata pelajaran semua yang ada di sekitar kita. Bukan hanya yang ada di Ya, bukan hanya di dalam kelas itu, yang ada di dalam situ. Ternyata apa yang ada di sekitar kita itu semua adalah ilmu pengetahuan, apalagi terkait dengan tugas. Saya ini pertanyaan mungkin hanya untuk bersama. Menurut Ibu kira-kira tadi ini pembelajarannya itu berpihak kepada peserta didik ya? Ya, sangat berpihak kepada peserta. Berarti di sini benar-benar guru di sini hanya menuntun, Kita hanya mediasi, mediasi, fasilitasi, memotivasi, fasilitator, ya. memotivator anak-anak supaya mereka memahami tentang materi yang sudah Nah, artinya tadi Ibu sebagai penuntun, mendidik, mengarahkan. Jadi anak-anak tadi diarahkan ke kelompok, anak-anak belum selesai di sini muncul lagi sih. Berarti anak-anak diberi kesempatan ya. Berarti pembelajaran kita, buat saya yang mengamati Bu, saran saya bahwa tetap terus ditingkatkan. Artinya apa yang kita sudah dapat hari ini, jangan lagi kita mundur, tetap maju terus. Kemudian tadi harus berpihak kepada peserta didik. Sudah ditemukan tadi. Ketika Ibu selalu membelajarkan seperti ini, saya yakin Ibu, anak-anak yang kita harapkan itu akan bahagia, akan selamat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, kira-kira Bu, dalam pembelajaran yang kita lakukan tadi ini, apakah ada teman rekan sejawat yang maksudnya membantu Ibu, apakah dalam bentuk konsep atau dalam bentuk penyediaan? Ada? Kalau tentang Artinya ide-ide ini yang Ibu tadi tuangkan, bahkan Ibu sudah lakukan di kelas, adakah dari teman sejawat kita yang memberikan ide-ide seperti itu? kami juga dengan teman-teman sejawat, kan kami juga di kelas 8 ini ada beberapa guru, kami sering-sering untuk materi ini bagaimana yang terbaik cara penyajiannya. Kemudian biasa ada pertemuan di FGMP juga untuk yang mengajar kelas 7, kelas 8, kelas 9 dengan beberapa kurikulum juga. Kami sering-sering juga, nanti saya tidak bisa juga mengklaim bahwa diri saya yang terbaik, tapi kita sering-sering ini yang terbaik yang kita gunakan. Kita coba metode ini, sehingga yang penting anak-anak itu mendapatkan. Coachingnya ini sebenarnya hanya mengarahkan di mana letak kelebihannya, di mana letak kekurangannya. Nah, kekurangannya itu insya Allah nanti ke depan itu perbaiki. Kalau ada kelebihannya maka itu yang dipertahankan. Terima kasih Ibu Amin dengan kegiatan kita. Sebenarnya adalah Paskah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita berbagi dan akan kita tingkatkan, termasuk saya sendiri.
Terima kasih. Demikian presentasi yang saya bawakan dalam hal coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.